Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina bi ni'matil iman wal islam wa syahatil abdan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para siswa dan siswi serta para penonton, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar fikih, seputar hukum Islam yang mendasar, yang mengambil dari kitab Syafinatun Najah karya Syekh Salim Semir Al-Hudrami. Baik, langsung saja dalam video kali ini, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama syarat sah wudu. Setelah kemarin kita membahas seputar landasan-landasan akidah sampai ke balig ya, ciri balig. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih tata cara dalam beribadah. Nah, kita mulai dari syarat sah wudu, kemudian bagaimana wudu itu pembatalannya seperti apa, kemudian ada seputar tayamum. Baik, mari kita mulai pembahasan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadan abidin au yudahara dahirin. Allahumma ighfir lana amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa syarat sah untuk kita dikatakan sah dalam berwudu itu ada 10. Yang pertama jelas al-islamu, beragama Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Ya, tamyiz itu berarti seorang anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wan naqa'u anil haid wan nifas. Kemudian syarat sah wudu itu adalah seorang, dalam hal ini perempuan, itu bersih dari haid, masa haid dan masa nifas. Nah, ini. Jadi kalau orang yang sedang haid, sedang nifas itu tidak sah wudunya. Kemudian yang keempat, wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Nah, yang keempat adalah tercegahnya, nah ada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulit. Nah, artinya bersih dari segala sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Artinya tidak boleh ada yang menghalangi, seperti misalkan di dalam anggota rukun wudhu kita, misalkan di wajah kita gitu ya. Ada tip X misalkan, atau ada benda seperti selotip ataupun apapun itu yang menghalangi sampainya air ke anggota rukun wudhu kita. Nah, itu. Jadi artinya kalau ada anggota rukun wudhu kita yang terhalangi masuknya air, terkenanya air, itu tidak sah, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Nah, yang kelima, tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudhu yang merubah keaslian air. Nah, di sini kita berwudhu dengan air suci dan mensucikan, gitu kan. Nah, sementara misalkan ada di antara anggota rukun wudhu kita, anggota tubuh yang menjadi rukun wudhu kita, di mana ketika air itu terbasuh, maka air itu menjadi tidak suci dan mensucikan. Nah, misalkan ada
semacam najis ya, di tangan kita itu ada najis. Nah, itu kan ketika air, eee, sampai ke tangan kita berarti air itu berubah, makanya dibersihkan terlebih dahulu, seperti itu. Oke, syarat yang keenam, wal ilmu bi fardiyati. Nah, ini berkaitan tentang belajar ya, yaitu mengetahui kefarduan wudu. Nah, fardu wudu itu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Nah, itu yang fardunya. Kemudian membasuh tangan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi minimal mengetahui mana yang fardu, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan ya. Jangan sampai kita menganggap apa yang menjadi fardhu wudu itu malah menjadi sunnah wudu. Contoh misalkan fardhu wudu itu salah satunya adalah membasuh muka gitu ya. Nah, kita menganggap membasuh muka itu sunnah. Nah, itu tidak sah. Makanya harus tahu mana yang fardu, mana yang bukan fardu atau sunnah, seperti itu. Kemudian yang ke-8, wal ma'ut tahuru, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Wal ma'ut tahuru. Kemudian yang ke-9, wadukhulul waqti. Nah, ini masuk waktu. Masuk waktu seperti apa? Nah, masuk waktu sholat yang dikerjakan, seperti itu. Kalau misalkan di luar waktu sholat, itu tetap sah juga, gitu kan. Tapi untuk kasus yang seperti orang yang punya masalah kesehatan, seperti beser gitu kan, nah itu wudunya harus diperbarui, wudunya harus ketika sudah memasuki waktu sholat, gitu kan. Kemudian ada yang disebut sebagai wal muwalatu lidaimil hadasi. Nah ini, yaitu wal muwalamah, muwalamah, wal muwalatu, muwalah ya. Maaf, muwalah itu terus-menerus, artinya tidak ada ketika kita berwudu itu tidak terselang oleh perbuatan atau oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi langsung mulai dari, membasuh telapak tangan sampai membasuh telapak kaki itu langsung, jangan ada selang waktu bagi orang yang, eee, mempunyai penyakit tadi ya. Wal muwalatu lidaimil hadasi, seperti itu. Terus-menerus. Nah, di sini ada catatan kakinya. Mualah terus-menerus adalah seorang tidak boleh menunda dalam membasuh anggota wudu. Jadi harus langsung diselesaikan ketika saat itu ya, sampai anggota wudu yang dibasuh sebelumnya mengering, seperti itu. Nah, daimul hadas itu orang-orang yang punya penyakit dengan sistem pengeluaran tubuhnya sehingga terus-menerus berhadas. Tadi ya istilahnya mah orang yang beser dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tadi 2 syarat terakhir ini khusus untuk daimul hadas tadi, masuk waktu sholat bagi orang yang punya penyakit. Dan yang ke-10 terus-menerus mualah bagi orang yang punya penyakit, sistem ekskresinya gitu ya, tidak tidak normal, seperti itu. Baik, kita lanjut. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Dalam pasal berikutnya bahwasanya pembahasan bagaimana hal-hal yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu'i. Yang membatalkan wudu itu ada 4, arba'atu asya'. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini.
ada sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Nah ini, apa? Lubang depan atau kubul dan lubang belakang atau dubur. Seperti apa? Seperti angin, kentut, ya, atau kemudian, eee, buang air besar. Itu jelas menjadi batal keadaan wudunya, seperti itu. Nah, di sini rihun au ghairuhu illal maniyya, kecuali air mani. Nah, kok gitu? Nah, di sini dijelaskan kalau, eee, air mani itu menjadi pembatalan wudu, berarti air mani itu sama dengan, eee, kotoran, gitu ya. Nah, sementara kotoran kotoran atau tinja itu hukumnya najis. Nah, sama dengan berarti air mani itu najis. Nah, ini pengecualian. Makanya air mani itu tidak najis. Kalau air mani najis berarti manusia itu najis semuanya. Seperti itu ya. Nah, di sini sebagai pengecualian bahwasanya air mani itu bukan najis. Maka ketika memang keluar seorang laki-laki gitu kan, keluar air mani tidak batal wudunya dalam arti air mani itu bukan najis. Nah, mungkin yang membatalkannya adalah cara cara bagaimana air mani itu keluar gitu ya, seperti itu. Dan pada faktanya sebelum ada air mani itu ada air mazi. Nah, itu kan membatalkan kalau itu najis, gitu ya. Nah, ini pembahasannya agak sedikit mendalam. Tapi pada intinya yang membatalkan wudhu itu salah satunya adalah al-khariju min ahadits sabilaini min kubulin au duburin. Ada sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur gitu. Kemudian yang ketiga asani zawalul aqli binaumi au ghairihi. Nah, yang kedua itu hilangnya akal atau hilangnya kesadaran gitu. Yang disebabkan contohnya seperti tidur ataupun dan lain sebagainya, pingsan dan lain sebagainya. Nah, illa qaidin mumakanin maq'adatahu minal ardi. Kecuali kalau kita posisi tidurnya itu dalam keadaan duduk yang mantap dengan merapatkan duduknya ke tanah. Artinya, kita suka lihat orang yang tidur dalam keadaan duduk, misalkan dia masih punya wudu. Nah, kalau, duburnya itu keadaan duduk itu rapat gitu kan, artinya dia tegap berarti kan. Sila dalam keadaan tegap ataupun duduk ya di kursi dalam keadaan tegap seperti itu. Nah, itu wudunya tidak batal. Kenapa? Karena mengadopsi atau diambil suatu pendapat, suatu penelitian bahwa ketika kita tidur itu eh, dubur itu ya, lubang dubur itu terbuka katanya gitu ya, menurut sebuah penelitian. Nah, makanya kalau tidurnya tegap, mantap gitu kan, rapat, itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya sambil apa namanya, sambil terbuka gitu, artinya kalau kalian lihat di masjid tidurnya itu nunduk gitu kan, nunduk ke depan. Nah itu batal itu wudunya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga asalisu al tiqoi basyaratai rojulin wa mra'atin kabiroini ajnabiyin min ghairi hailin. Nah, ini bersentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan dewasa kabiroini yang bukan muhrim ajnabiyin tanpa ada penghalang. Ini jelas ya. Ketika ada laki-laki dan perempuan bersentuhan tanpa ada penghalang, tanpa ada kain, kulitnya seperti itu. Itu menjadi batal wudunya, gitu kan. Berbeda dengan pendapat imam-imam yang lain. Kalau ini kan pendapat Imam Syafi'i, gitu. Mengambil atau mengutip dari Al-Quran. Nah, penafsiran imam lain
bahwa bersentuhan kulit itu yang dimaksud adalah berhubungan badan. Jadi kata imam atau mazhab yang lain, tidak batal wudunya kalau hanya bersentuhan kulit seperti biasa gitu. Nah, itu berbeda pendapat. Cuma dalam kitab ini, dalam mazhab Syafi'i itu batal.